Nah itu jadi ada perempuan ceritanya curhat. Curhatnya itu sama suaminya. Na'udzubillah. Saya cerita ini ya kayak apot, tapi ini pelajaran buat panjenengan ya. Buat kita semua lah. Itu cerita oleh suami, mohon maaf sekali ya, disuruh hubungan badan dengan laki-laki lain dilihat suaminya. Jadi itu menjadikan suaminya itu katanya terobsesi. Jadi lah seharusnya kalau seperti itu bukan di depan umum. Kalau seperti itu seharusnya minta waktu khusus. Dan tidak juga ustadz itu mendiamkan si penanya. Dindek saja nih, Bu, ini pertanyaan tidak pantas. Nanti silakan selesai pengajian ketemu. Itu pas. Ini kayak modelnya dipakai sebagai viral-viralan. Eman-eman, Bu. Ya Allah, mau cari apa sih dengan viral itu, mau cari apa? Kemudian rame dilihat orang itu mau cari apa? Kalau pada akhirnya menghilangkan ikhlas, menghilangkan niat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian ngaji hati yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita. Ini tanggal berapa? Tanggal 3 Safar ya. Kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, menuntut ilmu kita pada kitab Sahih Fikih Wanita agar Allah Ta'ala menjadikan panjenengan semua benar-benar wanita muslimah yang berilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh yang dianggap oleh Nabi Muhammad menjalankan sunnah dan tuntunannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pada poin yang ke-7. Hal-hal yang membuat suami tidak senang, betul? Kemarin yang bikin suami senang sudah nurut nomor 1. Wes pokok suami itu yang penting nggih Mas. Nggih, siap gitu aja. Seneng insyaallah. Dan itu yang memang perlu apa? Maksudnya perlu kelapangan hati. Mau bagaimana lagi kan? Walaupun terkadang suami itu kalau kita lihat ya mungkin gak pantas dituruti. Tapi kan kita tidak ngelihat sekedar suaminya, tapi ngelihat bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menyenangkan dia. Allah memerintahkan kita untuk nurut kepada suami selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah. Nomor 2, menyenangkan suami itu dengan menjadi istri yang pintar masak, kalau bekerja rapi, bersih, bisa menjaga anak-anak, itu suami senang. Yang ketiga, cerdas, jangan lemot. Jangan apa? Lemot, lola. Jadi buffering terus, itu kalau buka YouTube itu greget no itu. Sekat itu muter mana, muter. Kata suami, dek kopi. Kopi. Diambilkan bubukan kopi. Loh, ya banyu nih tadi, cukup no banyu. Insyaallah. Kata suaminya, ya Allah, tuh sopo, zaman biyen duwe bojo kayak ngene iki kan. Kemudian istri yang disenangi suami adalah berani dan memikul tanggung jawab. Jadi yo ngerti apa sih jadi istri itu seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, nurut kepada suami itu konsekuensinya apa, itu ngerti. Dan yang terakhir, kalau suaminya pergi, itu diantar sampai mana? Sampai pintu, nanti suami datang disambut kembali. Nah sekarang yang baru, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 perkara yang perlu dihindari karena 8 perkara ini menjadikan suami itu ilfil sama istri. Menjadikan suaminya itu merasa apa? Ilfil. Gak seneng sama suaminya, merasa jengah. Jengah itu kayak merasa kok ngene banget gitu loh. Sebelah sana masih kosong Ustazah. Ini gelundung di situ semua. Baik. Nomor 1, hal-hal yang membuat suami tidak senang. Ada beberapa hal yang apabila seorang istri memilikinya, maka akan menjadikan suami tidak senang kepadanya. Padahal senangnya suami itu yang menjadikan panjenengan semakin baik juga. Suami kalau sudah senang, itu Anda kepingin apa kalau dia punya, insya Allah dikasih.
Tapi kalau suami tidak suka, suami tidak senang, kadang-kadang masalah kecil pun dijadikan besar. Maka hindari perkara-perkara ini. Tujuannya apa? Biar suami tidak sampai benci kepada Anda. Ini tentu suami yang agamanya tipis. Karena kalau suami itu agamanya baik, ilmunya baik, ketaatan kepada Allahnya juga baik, maka dia akan memahami kondisi istri seperti apapun dia. Yaitu poin yang pertama yang harus dihindari, menentang suami. Menentang itu ya kalau bahasa Al-Qur'annya nusyuz. Apa? Nusyuz. Dalam surah An-Nisa kan dibilang perempuan yang kalian khawatirkan mereka melakukan nusyuz. Itu apa yang kalian lakukan? Nomor satu, diingatkan, fa'idhuhunna, wa'idhah atau mau'idhah, diberikan apa? Diingatkan, diiling nih, dek, gak boleh. Dek semacam ini tidak bisa diingat. Kalau diingatkan tidak bisa, wahjuruhum fil madaji', pisah ranjang itu termasuk apa? Qat'ul mukalamah, gak dijak ngomong. Kemudian kalau tetap tidak berubah juga, wadribuhun, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tidak menjadikan istri itu merasa sakit seperti disiksa. Ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah Nabi Muhammad pernah, Anda tahu enggak, dengar enggak, Nabi Muhammad itu pernah sama Ibunda Aisyah. Jadi dodone Ibunda Aisyah itu diginiin. Enggak tahu? Lalu terus yang Anda tahu apa? Lah itulah perlunya ngaji ya. Jadi ada kejadian di rumah Ibunda Aisyah, di mana Rasulullah tidur bersama Ibunda Aisyah. Dikira Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah sudah tertidur. Maka Nabi Muhammad itu pergi meninggalkan Ibunda Aisyah, mengendus. Ngendus itu apa? Pelan-pelan, pakai pakaian pelan-pelan, pakai sendal pelan-pelan, buka pintu, pelan-pelan ditutup. Ibunda Aisyah bilang apa? Dikira saya sudah tidur. Maka Ibunda Aisyah merasa curiga. Ya pantas. Kenapa? Kalau memang tidak ada sesuatu yang buruk, kenapa harus mengendap-endap? Biasa aja udah. Akhirnya setelah Rasulullah pergi, sama Ibunda Aisyah diikuti. Dalam riwayat yang lain, ketika Ibunda Aisyah terbangun, kok suaminya tidak ada? Itu dicek rumah istri yang lain. Kosong. Khawatir, namanya perempuan kan? Sudah. Ternyata apa? Nabi Muhammad berada di kuburan Baqi. Tahu cerita ini kan? Nabi Muhammad sedang berdoa, panjang doanya sampai meneteskan air mata, terus tangannya diturunin lagi, tidak lama doa lagi, diturunin lagi, doa lagi, sampai 3 kali dalam keadaan berdiri yang cukup panjang. Dan yang menghentikan doanya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad SAW merasa ada orang yang mengikuti. Ditelok, siapa kok ireng-ireng? Dikejar. Kata Ibunda Aisyah, aku pelan, dia pelan. Aku rotok banter, dia melok banter. Aku lari, dia pun berlari. Sampai pada akhirnya Rasulullah sadar, loh kok ke arah rumahnya Aisyah? Dan perawakannya juga seperti perawakan Ibunda Aisyah. Apa tadi? Dibiarkan sama Nabi. Setelah Ibunda Aisyah masuk ke dalam rumah, kata Ibunda Aisyah, langsung tak tutupi badanku penuh pakai selimut. Tapi napasku gak iso digoroi. Maka ketika Rasulullah masuk, Rasulullah tanya, Ma biki ya Aisyah hasya rabia. Kenapa Aisyah napasmu kok tersengal-sengal? Rasulullah tahu, tapi kan ya. Dan Ibunda Aisyah pun tahu, Nabi Muhammad sudah tahu. Cuma itu loh, karakter manusia itu mempertahankan diri. Maka kalau anak-anak kita seperti itu, Bu, ojo dipaksa, jarno disi, itu naluri. Rasulullah tahu Ibunda Aisyah barusan masuk, dan Ibunda Aisyah tahu Rasulullah mengejarnya. Pada ruwe, ditakoni, kenapa? Kata Ibunda Aisyah, tidak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ceritakan, kalau tidak, Allah yang akan nyeritani saya. Wah, ini repot kalau punya suami seperti itu ya. Ini sampean gak cerita, enggak aku diceritani Gusti Allah. Wah, ya lo 3 perempuan kalau begitu kan. Akhirnya Ibunda Aisyah cerita, begini loh suamiku, tadi itu kamu mengira saya sudah tidur, padahal saya belum tertidur. Dan saya mulai curiga, kenapa engkau meninggalkan rumah, berpakaian, menggunakan alas kakimu, sampai engkau menutup pintu dengan perlahan.
Saya khawatir engkau berada di rumah istrimu yang lain. Sudah. Maka oleh Rasulullah ketika Aisyah berdiri, dipenek dodone pakai ini. Nyut gitu. Bukan ditempeling. Jadi itu namanya lahdah. Lahdah itu tangannya dibeginiin, ditempelin ke dada, kemudian dipenek. Nyut gitu. Terus Aisyah bilang apa? Engkau menyakitiku. Kata ibunda Aisyah, apakah engkau mengira Allah dan Rasulnya akan menyakiti kamu? Enggak. Tapi ini perlu dididik, kata Rasulullah. Jadi itu penafsiran apa? Wadribuhum. Pukullah dia. Bukan pukulan kayak Habib Nurmagomedov gitu ya. MMA gitu ya. Tapi ditekan di bagian dadanya. Kemudian Rasulullah cerita, tadi Jibril datang kepadaku membawa berita Allah memerintahkanku untuk mendoakan penghuni kuburan Baqi. Dan aku khawatir kepergianku mengganggu tidurmu. Saya tidak kepingin kamu kebangun supaya tidurmu tidak terganggu. Maka aku perlahan setiap gerakanku supaya kamu tidak tahu. Coba. Yang Rasulullah niatnya baik, istri terlanjur kebawa, itu loh roto-roto. Sabar dulu ya. Jangan kebawa emosi, jangan kebawa curiga. Kesian loh suami ini. Seakan suami ini lama-lama mati dia dicurigain terus. Tidak sedih Anda. Malah itu yang ditunggu kok Ustaz. Oh itu ngawur. Itu jadi penafsiran. Penafsiran yang kedua, pukullah dia. Ini dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika istri itu diberitahu, dinasehati, tidak mempan. Pisah ranjang, tidak diajar berbicara juga, tidak kunjung berubah. Apa yang terjadi terakhir? Pukul. Kata Abdullah ibnu Abbas, darbah al-miswak. Dipukul pakai kayu siwak. Itu pun mukulnya di bagian-bagian yang penuh dengan lemak. Tujuannya apa? Cek gak loro. Nah kalau zaman dulu, cari bagian-bagian yang penuh dengan lemak, itu antara dua. Antara paha atau, maaf ya, paha atau pantat. Kalau sekarang tidak perlu milih, mulai atas sampai bawah lemak semua. Ya wes kali ndelok tok wis kepingin sing ndi iki ya. Anda kok pintar menertawakan diri sendiri ya, Masya Allah. Sudah. Yang pertama yang menjadikan suami tidak senang adalah menentang suami, tidak menghargai dan tidak mentaati perintahnya, terutama kasih garis bawah. Ketika suami di depan orang lain. Wah, ini bahaya ini, harga dirinya bisa jatuh. Termasuk di depan anak. Jangan sampai menunjukkan kepada anak kita bahwa sang suami atau bapak mereka itu tidak pantas untuk ditaati. Jangan. Nanti anak mengira, oh ibuku dikongkon gak gelem kok. Berarti aku lek dikongkon gak gelem ya pantas. Nah itu jangan sampai ya. Yang kedua, yang tidak disukai oleh suami. Bergaya hidup boros dan senang membeli hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah ini paket. Buka YouTube, buka TikTok. Sekarang di TikTok itu kan kesannya semua murah, Bu. Anda lihat jilbab, umumnya wong dodolan 70, 75, 80. TikTok itu bisa jual ke Anda, harga cuma 12.000. Ini jilbab kain kafan atau apa ini ya? Kok murah sekali, cuma dijual dengan harga yang bahkan kadang-kadang kalau datang itu barang itu, yo api, yo pantes, yo gak elek, kainnya yo. Nah, subhanallah. Nah, maka kadang-kadang kalau sudah Anda kena fitnahnya TikTok ini, wih, alah murah loh. Mumpung enek, apalagi yang ngomong di TikTok itu khusus hari ini. Besok harga sudah berubah, karena berubahnya tambah murah. Ngeluh sampai Anda ya. Maka jangan Bu, jangan bergaya hidup boros. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, kerja itu tidak semudah zaman-zaman sebelum ini. Cari uang itu kayak susah banget. Lah kalau suami sudah banting tulang di luar rumah, dia kerja, dia capek, dia korbankan waktunya, tenaganya, setelah dapat duit yang itu pun tidak terlalu banyak, bahasa Inggrisnya itu gak sepiro akeh. Lah kok kemudian panjenengan tiba-tiba sampai rumah, tuku iki, sing dituku sih gak penting, bungkusnya handphone. Perempuan kan gak cukup begini kan yang ada. Ini ada tali nih dek gini. Ada kupunya di sini, ada cerminnya di sini.
Dan itu ganti 2 hari sekali. Gantinya berapa? Nanti kalau diingetin, kayak apa sih timbang ganti HP? Suami akhirnya mikir, waduh iya wis, gak apa wis terus no. Karuan bungkus timbang astagfirullahaladzim. Nah itu maka dijaga, jangan bersikap hidup boros. Ditahan Bu, ditahan betul. Dan Anda tidak boros itu tidak hanya manfaat untuk Anda, tapi manfaat untuk orang lain. Ketika ada uang tersisa yang cukup, maka Anda ketika ada teman sedang butuh bantuan, ada tetangga yang butuh dibantu, panjenengan punya simpanan duit untuk bantu mereka. Sebelah sana Ustaz, pindah sana. Itu jalannya ketutup soalnya. Bagaimana caranya? Anda lewat sini, muter ke Rampal dulu, jalan. Masya Allah. Nomor 1, menentang suami, tidak menghargai dan tidak mentaati perintahnya. Nomor 2, bergaya hidup boros. Boros itu penyakit. Boros itu apa? Penyakit. Kita lihat subhanallah. Maka saya senanglah kalau ibu-ibu pengajian itu pakaiannya sederhana saja. Gak usah yang teman-teman lah. Gak usah yang terlalu. Ada sebagian komunitas pengajian itu yang memang rodok mentereng. Tapi tidak apa-apa, mungkin biar menjadikan mereka semangat ya. Mungkin dengan begitu mereka istiqomah datang ke pengajian. Tapi kalau jamaah pengajian lawas seperti panjenengan, ya sudah bukan waktunya lah. Maksudnya sudah senior lah, bukan newbie lah ya. Bukan pendatang baru gitu loh. Wes ngaji niku wes suwe. Sudah pernah ikut pengajian dalam waktu yang cukup lama. Maka ya sudah mulai menyesuaikan. Bagaimana pakaiannya, bagaimana sikapnya, bagaimana dandanannya. Menyesuaikan. Tujuannya apa? Agar majelis taklim itu ada wibawanya. Tidak terkesan apa? Sekedar guyon, rame-rame, seru-seruan. Setiap mari ngaji foto bareng, diposting dengan 12 gaya yang wajib. Yang pertama gaya nggak ngelihat kamera, ngelihat ke atas, bawah, nunjuk ke temen. Itu ada, saya hitung-hitung ada 12 gaya wajib itu. Kalau saya perhatikan itu 12 gaya wajib. Nanti terakhir begini. Ada belakang, gitu apa nih? Ada juga sekarang? Ya 13 berarti sekarang. Terima kasih ya tambahan ilmunya ya. Alhamdulillah. Nah, sudah Bu. Maka kesederhanaan itu baik. Kesederhanaan itu apa? Baik. Tidak usahlah harus pakai dress code ini, dress code. Tapi itu tetap Bu, dilarang ya tidak. Tapi maksud saya di sini menyesuaikan saja. Sing pantes. Yang apa? Yang pantas. Namanya ibu-ibu yang sudah ngaji dengan ibu-ibu yang belum ngaji. Namanya orang arisan yang ngerti ngaji, orang arisan yang belum ngerti ngaji. Harus ada bedanya. Panjenengan juga gitu. Ojo cerawak. Cerawak ngerti ya? Cerawak itu kalau cerawak itu jijris, celometan. Harus mulai noto awak. Nah, termasuk yang itu tidak disukai suami adalah apa? Boros, beli sesuatu yang tidak penting. Lah anu loh Mas, dari majelis taklim iki enek anu loh po seragam baru. Seragamnya itu satu setel 180.000. Mungkin untuk murah. Waduh. 180.000 murah. Terus untuk panjenengan mahal itu berapa? 500. Ada gamis 500? Iya. Iya. Istri saya itu sekali beli gamis, Bu. Mungkin cukup buat kredit mobil sebulan. Istrinya Ustadz. Oh. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Sudah, intinya jangan boros. Boros dalam semua hal. Boros dalam makanan. Makan boros itu apa? Ada, ya mungkin sekarang mulai banyak. Rumah itu tidak pakai masak sekarang. Lapo sih kok masak? Saiki tuku yo akeh. Model opo yo ono, sing murah ono, larang ono. Akhirnya malas apa? Masak. Padahal jelas kalau masak pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Dan salah satu yang penting apa? Lebih berkah. Lebih berkah. Kenapa? Hasil tangan ibunya. Dimasakkan buat anaknya, dimasakin buat suaminya, dimasakin buat dirinya sendiri. Itu berkah. Nah, sampai zaman dulu saya ingat. Kalau kita ini cucu-cucunya nenek saya, itu datang ke rumah nenek saya bawa apa? Terang bulan, bawa donat, bawa apa gitu kan?
Mesti apa? Iki piro nak? Mesti kita bohongi. Mesti digoroi. Kenapa? Kalau bilang terang bulan misalkan ya, yang 35.000. Murah mana iki ngomong? Masya Allah, 35.000 sik murah rek. 70? Saya kok merasa miskin di sini ya. Masya Allah, terang bulan 70. Coba kapan-kapan saya dibawain ya, penasaran saya 70.000. Tapi bawainnya gantian, jangan satu orang bawa 70 kotak ya. Panjenengan bulan apa? September, Desember, kok sampai September Desember ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ben mulai gue astagfirullah ndak. Termasuk saya lupa di mana. Ada satu majelis taklim di Malang ini. Setiap saya pulang sampai saya ingetin, Bu, mohon maaf, bukan saya ndak mau. Tapi saya khawatir ngerepoti panjenengan. Dan yang panjenengan bawakan untuk saya itu benulan podo. Sampai sing di omah. Iya gitu yang variatif gitu loh. Ya ndak gitu juga. Panjenengan tuh kalau saya mau pulang ke Kasembon. Kalau siang enak, saya bisa mampir ke rumah bude saya di Batu. Saya mampir ke rumah misanan di Batu. Tak dumi. Tapi kalau malam, ngetoko main sopo saya. Istri ndak banyak juga. Mau saya taruh yang mana lagi? Nah kan ya repot. Akhirnya saya beritahu, Bu, kalau memang bisa, wes gak usah digawan-gawani. Akhirnya belas gak digawani. Saya rada, ya maksud saya kan diojok seakeh sing wingi ta lah. Lagi gak belas iki sing buka lawang yang gak apa. Sudah, astagfirullahaladzim. Wes, jangan boros. Nah, nenek saya tadi kalau bilang piro nak, katakan ya 35.000 Umi gitu. Kita panggilnya nenek itu Umi. Ya Allah nak, iki mang tuku gelepung dewe, golek endok dewe, dimasak dewe nak. Dadi wong sak omah iso mangan kabeh. Masyaallah. Akhirnya setiap datang, piro anak? 5.000. Oh murah itu kok maneh. Yang ketiga, apa yang menjadikan suami itu tidak senang? Istri yang suka mengomel dan mengeluh. Apa-apa dikeluhkan. Anakmu ngene, mang isu ngene. Banyak mengeluh. Jadi omongannya itu terkesan dia bukan istri yang pandai bersyukur. Dia istri yang senantiasa merasa kurang, merasa tidak puas, tidak memiliki rasa qanaah, sehingga apapun yang ada di rumah suami itu untuk dia bahan mengeluh. Itu tidak senang suami, karena apa? Mungkin dalam hati suami yang mikir, le aku gelem ngeluh koyok sampean, mungkin luwih nemen timbang sampean. Jadi saling apa? Saling menjaga. Janganlah terlalu, aku kok wesel lho, ya apa lah ngowopel iku mulai ngarep sampai mburi. Engko yo jenengin di omah kan mesin cuci lho Mas. Ya Allah Mas, dodok mbek ngucak iku ya Allah Mas, iku sing loro gutuk tangan mbek boyok tok lho Mas, lambeku melok loro. Lah aku iki mbek ngucak mbek jerit-jerit tok Mas. Jadi Masya Allah. Nah maka jangan banyak, loh pengalaman nih jadi. Jangan banyak mengomel dan jangan banyak mengeluh. Diam aja. Anda tahu Ibunda Khadijah itu salah satu keutamaannya itu Allah kirim salam kepada beliau lewat malaikat Jibril. Tunggu Bu, malaikat Jibril itu tugasnya cuma satu, menyampaikan wahyu. Itu tok. Kali ini dapat tugas khusus dari Allah, turun dari langit membawa salam dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad aqri Khadijata minallahi assalam. Wahai Muhammad, aku ini diutus sama Allah turun ke hadapanmu untuk menyampaikan salam dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Ditambahi, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhabun fihi wala nasab. Dan beritahukan untuknya Allah sudah siapkan satu istana di surga dari berlian yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Disebutkan oleh para ulama, kenapa istananya Khadijah itu sifatnya tidak ada kebisingan? Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah membuat bising di rumahnya Nabi Muhammad. Plus dijaga, menang. Tenang orangnya. Beda dengan
Satu istrinya Nabi yang memang sedikit ceria. Ibunda Aisyah itu Masya Allah, sampai Ibunda Aisyah itu pernah hampir dipukul oleh Sayyiduna Abu Bakar, bapaknya sendiri, karena apa? Mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Kalau Ibunda Khadijah, blas, gak tahu. Bikin bising gak pernah, mengeluh gak pernah, tenang sampai ke menjelang wafat. Dalam sebagian cerita dikatakan apa? Ya Rasul, saya ini getun wafat ini. Kenapa? Bukan masalah saya takut mati atau apa. Saya ini tidak bisa membersamai perjuanganmu. Sampai Ibunda Khadijah mengatakan apa? Kalaulah memang nanti saya wafat dan engkau perlu dakwah menyeberangi suatu tempat dan tidak ada rakit atau jembatan di sana, ambil tulang-tulangku, susunlah untuk jembatanmu. Masya Allah, sampai begitu. Mana yang seperti itu? Kayak toyo gano, mana? Saya ngelihat panjenengan kayak podo ae orang dukur ini. Berat Bu. Nah maka jangan banyak ngomel. Wah, apalagi ceritanya emakmu. Aduh, lagi nek emak lho. Emak gak iso ijol lek sampai iso tak ijol tombok. Jadi jangan sampai Anda itu ngatain orang tuanya suami. Itu mahkotanya dia itu, apalagi ibunya. Jangan mengusik suami dengan ibunya. Bu, kalau suami Anda pinter, jadi gua Anda. Kalau pinter loh. Tapi kalau suami panjenengan nggak pinter yo, boleh jadi malah dibelani panjenengan. Iya, emakmu, iya jadi emakku itu. Lu kok roh? Lah sing nglahirne aku, maksud kudu emakku, ya emakku. Lu kok tapi emakmu juwi-juwi saya. Oh. Gitu. Jangan banyak ngomel, suami tidak senang. Apalagi kita dalam Islam itu diajarkan untuk menjaga apa? Lisan. Setiap yang terucap ada hisabnya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan diawasi oleh malaikat atid. Itu semua nanti akan ada. Bahkan Mu'adz ibnu Jabal itu sampai kaget, ya Rasulullah, apakah kami akan dihitung, artinya dihisab oleh Allah atas apa yang telah kami ucapkan? Rasulullah bilang apa? Thaqilatka ummaka ya Mu'adz. Waduh, ibumu nyesel ngelahirin kamu Mu'adz. Kenapa? Pasti omongan itu ada hisabnya. Bukankah nanti mayoritas manusia itu masuk neraka karena lisannya? Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ngomelnya di depan suami. Itu tidak pantas. Yang keempat, tidak dewasa di dalam pemikiran, perkataan, dan perhatian. Jadi tidak dewasa. Terkesan kekanak-kanaan. Loro didik, ngalem, mulai. Iya. Liburan dikit. Singapura. Iya. Terus kesel titik. Pijet. Rambutnya kaku titik. Salon. Aduh. Punya istri semacam itu kok ya Masya Allah ya. Bondone akeh rasanya gak sepiro. Masya Allah. Enak ini kopinya Masya Allah. Loh. Tidak apa-apa. Saya dari niat puasa. Lanjut, pahala dapat, kopi dapat. Tidak dewasa. Tidak dewasa itu apa? Kalau bahasa, saya biasa membahasakan gak dewasa itu kolokan. Kolokan itu apa-apa. Oh gak bisa aku. Lo gak wani. Lo anu lah. Loro, aduh. Gak dewasa. Sampai masang gas LPG saja, itu harus suami. Kenapa perempuan itu tidak berani masang gas LPG itu kenapa? Oh khawatir meledak. Berarti kalau suami yang disuruh masang nanti meledakin yang suami gitu. Bagus Anda pinter luar biasa. Iya, jadi khawatir meledaki Anda, tapi kalau meledak di depan suami, tidak apa-apa, luar biasa. Ya tidak gitu. Cara berpikirnya itu kalau suami yang masang aman. Gak mungkin meledak, gak mungkin ngowos kan gitu ah. Kalau panjenengan kan kadang-kadang ya khawatir ono ngowos panik. Harus dewasa. Karena yang sesuatu yang tidak menjadikan suami senang itu, bikin suami tidak senang itu ketika istrinya tidak dewasa. Termasuk tidak dewasa itu apa Bu? Gak gelem ngerumat anak, itu tidak dewasa. Tidak mau ngerawat anak. Ketika diajak untuk acara-acara keluarga dia tidak mau ikut, itu tidak dewasa. Diajak untuk sesuatu yang
sesuatu yang mengembangkan potensi dirinya, dijak ngaji, dijak silaturahim ke rumah orang-orang baik biar berkembang potensinya, ndak mau, senengannya main game. Itu ndak dewasa loh Bu, main game, kemudian scrolling Instagram, TikTok, itu ndak dewasa. Dewasa itu ngerti mana waktu untuk ngaji, mana waktu untuk suami, mana waktu untuk diri sendiri, mana waktu untuk ngecek handphone. Itu dewasa. Maka kalau di depan suami, kita kira WA, lah kok apa? Truling, 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 truling. Oh. Astagfirullahaladzim. Itu permainan saya sebelum lahir sudah saya pakai. Lah kok kamu sudah nikah anak pitulas kok asik main game kayak ngono. Nah, itu tidak dewasa. Maka di depan suami tampakkan apa? Kedewasaan. Yang kelima, berpenampilan sesukanya. Tapi kalau di depan orang lain, rapi. Kalau pas keluar rapi, pas pengajian rapi, pas ada acara hajatan keluarga juga rapi. Pas sama suami, daster enggak mesti jelek loh ya. Walaupun daster itu enggak selalu jelek. Cuma biasanya diceritakan elek itu mesti daster gitu kan. Dasteran, wis pakaiannya apa adanya, terkadang juga bau dapur. Ada kadang-kadang juga ada yang masih rambutnya itu tangi turu antara ini rambut atau kawat metel. Kita ndak ngerti. Itu ndak tahu perempuan ini Masya Allah loh Bu, rambut kok bisa begitu ya. Jadi kalau bangun tidur itu nyureni Bu, sampai kita ngerungokno suara itu kayak Masya Allah. Hah? Apalagi Nur Sewu nggih. Nggak usah lah, daripada jadi masalah nanti. Ini live itu mas, coba panjenengan nggak live itu loss saya ini. Sekarang live itu kudu hati-hati kalau ngomong ya, sudah. Yang menjadikan suami tidak suka, yang kelima, berpenampilan semaunya. Jadi tidak memperhatikan penampilan di hadapan suami. Bu, rapi itu tidak harus mahal, ya enggak? Apalagi kalau panjenengan bisa jahit. Boy, beruntung sekali suami yang punya istri pinter jahit. Bisa Bu Yoka? Ah, itu beruntung. Anak-anak dijahit no dewe, ya kan? Sampai suami mikir, Masya Allah, re, lah duitku gak entek lah, kayak gini. Duh ya apa maksud aku ya rabi mana yang ngentek no duit. Nah, akhirnya suami bingung bagaimana caranya uang ini manfaat. Karena istri dikai duit gak entek-entek. Belah, sekarang pura-pura gak iso ya. Iso jahit dek blas. Iso masak dek gak wani nyetek kompor. Iso turu dek mecicil tok meripatku mas. Masya Allah. Nah maka penampilan harus dijaga di hadapan suami. Dan sebaliknya Bu, kalau pas ada tamu atau laki-laki yang bukan mahram yang mendampingi tamu tersebut, jangan berdandan terkesan wah. Itu menjatuhkan harkatnya suami. Kesannya suami gak iso noto istrinya. Kok pas keluar dandanannya seperti itu suami jadi lek wani ngomong itu ya isin loh Bu. Coba kan kadang-kadang suami itu baru mau ngomong, Anda sudah nyenggreng. Jadi suami langsung ciper. Suami baru gini. Langsung, apa? Ora. Lati ambek, ada gitu. Ini jahen. Gitu ya, ini Farid, Haidar, Aril dengerin. Nanti jadi suami itu yang tegas. Saya tarik napas dikira ngamuk senggreng mundur. Oh enggak kok, tiambaan. Kadang-kadang suami tidak berani ngomong Bu. Ya bisa jadi alasannya khawatir menyakiti perasaan istri. Mau sok wis dandan koyok ngini kok sik di paidu gitu kan, sik diilokno. Padahal niatannya suami apa? Yo sing pantes lah, lek metu ojo terlalu menor. Kadang-kadang suami itu mau ngingetin segen. Kemudian yang menjadikan suami tidak suka, yang keenam, terlalu perhatian pada keluarganya sendiri dan lupa keluarga suami. Ini sama pembahasannya sebelum ini ya enggak? Yang menjadikan suami itu seneng apa? Anda itu memperhatikan, memuliakan keluarga suami. Maka sekarang sebaliknya, kalau keluarga Anda yang datang ke rumah, Masya Allah, diladenin tek-tekan. Dimasakkan, dibelikan ini, disiapkan itu. Itu kalau pas suami Anda, keluarga Anda yang datang. Tapi kalau pas yang datang keluarganya suami,
Jangankan dimasakkan, itu istri gak keluar kamar sama sekali. Aku gak cocok mbek masmu. Aku gak cocok aku mbek Mbak Yumu iku. Lambe niku lho Mas, lek ngomong larane atiku. Mas aku nggawe mas-masan koyo ngene diwarah palsu Mas. Kok ngenyek sampean? Aku ingin ngeman sampean lho Mas. Walah lah. Perempuan model begini prekesen lambene. Kalau perlu gantung. Kan kalau sunnahnya Nabi itu di rumah apa? Digantung cemeti kan? Tapi kan bukan buat istri itu. Untuk apa? Mendidik anak. Bukan untuk dipakai loh ya. Maka Rasulullah mengatakan aliku as-sauta. Gantungkanlah cemeti di rumah kalian. Tujuannya apa? Ngingetin anak. Nak, sholat. Kalau tidak sholat, jangan sampai abimu nurunin itu untuk mukul kamu. Nah, sehingga digantungkan. Itu untuk anak. Tapi kalau untuk istri, pasang di tembok kamar parutan kelopo. Kasih parutan kelopo sing wesine sik dawa-dawa itu loh ya. Terus ngomong sama istri, hati-hati loh Dik. Aja sampai parutan ini tak dokno tak gawe marut lambemu loh Dik. Kenapa? Ngomongmu pedes. Karuan. Ada perempuan. Ini use TikTok lah ya. Cuma itulah makanya TikTok ini kadang-kadang yo akeh eleke. Ngomong begini. Nyeritain tentang suaminya. Jadi suaminya itu kalau pulang wis bau rokok, pulang dalam keadaan capek, pakaiannya wis kusut, ndak nyapa istri, langsung tidur di sofa depan, di sofa di ruang tengah, bangun-bangun adzan subuh, pergi mandi, kerja lagi, kopi harus siap, nanti dia pulang makan siang harus makanan masih anget. Diceritakno, suami gua nih, nggak lama apa, suaminya bales. Suaminya bikin video pendek cuma sekitar 6 detik. Ada foto istrinya. Perempuan ini gua parut bibirnya sampai gua parutan kelopo. Tak pikir bagus ini suami yang keren ini. Lah masa aibnya suami diumbar di depan umum. Ya entah itu bercanda atau itu serius, tapi kan yo tidak pantas ya. Maka jangan terlalu memperhatikan keluarga Anda jomplang, tidak seimbang dengan perhatian kepada keluarga suami. Nah, terkadang seperti itu yang muncul, Bu. Ada sebagian rumah tangga yang bahkan istri itu tidak cocok sama orang tuanya suami. Lalu terus Anda kalau sama orang tuanya suami saja tidak cocok, Anda mau cocok sama siapa? Orang tuanya suami itu bukan saingan Anda. Orang tuanya suami itu adalah orang yang paling dimuliakan oleh suami Anda. Sehingga Anda memuliakan dia, mertua tadi, itu dalam bentuk memuliakan suami. Faham? Jadi yo seneng no ibu walaupun namanya orang zaman dulu ya, kadang-kadang kan ngomong itu sak karpe, dateng ke rumah moro-moro buka kulkas. Ya apa sih kulkas kok rusuh kayak gini? Wis dirungokne, oh iya Bu tak bersihin. Gak usah dadi dawa. Buka lemari di dapur. Ya Allah, ya apa kok terasi gak ditutupi gitu loh. Iki sak lemari mambu terasi. Kabeh buka lagi. Duh, iki umbahan wis 3 dina dikum tok gak diumbah-umbah. Mana orangnya? Mek ngekum tok 3 dina gak diumbah blas. Ini sing tahu mondok paham insyaallah. Sampai siapa? Aril, Haidar, dikum tok gak diumbah-umbah. Tapi kalau di pondok, bukan karena males, ndak ada waktu, ndak sempet, atau antri tempat cucian. Dan subhanallah setelah dikum beberapa hari Bu, baunya itu Allah. Nah, berarti tahu Anda. Pernah kan? Nah sudah. Nanti kadang-kadang memang lisannya mertua itu memang terkadang kalau didengerin ndak enak Bu. Tapi ingat, ini ibunya suamiku. Yo apapun yang terjadi wis rungokne wong kan gak bendino kan? Istri saya itu Bu, tiap hari sama umi saya, bendino. Bendino sama umi saya. Dalam keadaan umi saya itu orangnya perfeksionis. Ngerti perfeksionis ya? Kudu tepak kabeh. Gak tepak itu. Masya Allah. Tapi ya sudah mau gimana lagi kan? Wong anak yang tinggal sama umi saya tinggal saya tok. Tidak ada yang lainnya sudah tidak di rumah semua. Ya sudah mau tidak mau. Dan itu untuk saya luar biasa, menguntungkan. Tidak berani istri saya teriak di depan saya. Umiku maju. Apa? Kok seneni anakku? Waduh, tepak ini. Sudah lanjut. Yang ketujuh, banyak berdusta sehingga menghilangkan kepercayaan suami. Nah, bohong ini penyakit. Bohong ini apa? Penyakit. Jangan dibiasakan. Bohong itu dosa besar. Bohong itu aib. Bohong itu menjatuhkan kehormatan. Bohong itu menjadikan Anda dipandang sebelah mata oleh orang lain.
Orang kalau senantiasa jujur bu, wibawanya muncul. Gak gampang ngapusi. Gak gampang dijak kong kali kong. Mbak, golek bojoku takon ngomong yo. Mulai pengajiannya Ustadz Rifki. Padahal habis ngopi di warung sebelah. Tapi suruh ngomong sama temennya, nanti kalau suaminya tanya, pulang pengajian, Ustadz Rifki. Nah ini jangan mau diajak gitu-gituan bu. Mendingan Anda nasihati saja untuk dia bersikap jujur. Yang tidak menjadikan suami senang, jadi perkara yang membuat suami tidak senang, itu apa? Banyak bohong. Sampai suami tidak percaya. Mas, ibuku loro, aku tak mulai yo. Ya, sudah diantar pulang. Ternyata sampai rumah ibunya tidak sedang sakit. Nanti lagi, Mas, lagi ini ya acara di sekolah ane are-are. Oh ya wes budalo. Ternyata di sekolah Anda tidak ada acara. Bilang lagi, Mas, ini sumbangan majelis taklim ya Mas. Sangonono yo. Ternyata tidak ada sumbangan. Duitnya dipakai apa? Jajan, dipakai ngopi, dipakai ini, dipakai itu. Kemudian macam-macam lah. Pokok jangan biasakan apa? Berbohong. Dan yang terakhir, ini beberapa contoh saja. Yang terakhir apa? Kufur terhadap kebaikan suami. Kufur di sini apa? Tidak pandai berterima kasih. Boten matur suwun kepada suami. Suami itu tentu senang bu. Kalau kemudian panjenengan itu diberi sesuatu, kemudian panjenengan itu matur suwun, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih mas, mudah-mudahan rezekimu sama Allah ditambah, badanmu sama Allah disehatkan, kamu dijaga dari semua keburukan, dijaga dari itu, senang, terobsesi sehingga merasa dia kepingin apa? Kepingin memberi lagi karena istrinya itu istri yang pandai berterima. Dan salah satu bentuk terima kasih kepada suami itu apa? Anda balik itu. Anda balik pada poin yang B, halaman 2, halaman sebelumnya. Termasuk mensyukuri pemberian suami itu apa? Gak boros. Jangan sampai suami kerja keras capek diberikan kepada istri, duit gak jelas hilangnya kemana. Nah, itu menjadikan istri tidak pandai berterima kasih. Jadi uangnya suami digesak karpe dewe sembrono. Jangan. Nah, maka kufur kepada suami dan kebaikannya. Ini adalah perkara yang membuat Allah dan suaminya murka. Dan juga menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam api neraka. Nah, sekarang kita ulang. Nomor 1, menentang suami. Jangan ditentang. Manuto, enggih mas. Yang kedua, jangan boros. Jangan boros. Hati-hati kalau membelanjakan uang dari suami. Kemudian yang ketiga, jangan banyak mengeluh, mengomel, apapun dikeluhkan. Yang dewasa. Yang keempat, tidak dewasa dalam pikiran, perkataan, dan perhatian. Tidak dewasa itu terkesan semaunya sendiri. Ngantuk, yo turu, kesel, yo mandek. Padahal panjenengan sekarang punya suami yang tanggung jawabnya berbeda dengan perempuan yang tidak memiliki suami. Termasuk menghabiskan waktu di depan handphone. Kalau zaman dulu kan TV ya. Berputar dari kisah seputar selebritis pindah ke silet, nanti dari silet ganti lagi hotspot, dari hotspot ganti lagi insert selebriti, ganti lagi was-was. Anda kok hafal semua? Loh, kalau saya kan korban saja. Sudah lanjut. Kemudian berpenampilan semaunya. Jadi penampilan di depan suami ikhtiarkan senantiasa apa? Bersih dan rapi. Kemudian terlalu memperhatikan keluarga sendiri dan lupa kepada keluarga suami. Anda perhatian kepada keluarga Anda bukan tidak boleh. Boleh. Tapi seimbangkan, kalau keluarga suami datang, perhatikan dengan cara yang sama. Atau bahkan kalau perlu, lebih baik kalau yang datang keluarga suami. Kemudian banyak berbohong. Jangan bohong bu ya. Eman bu. Bohong itu menjadikan orang itu sama panjenengan gak ngeregani. Orang kalau sering bohong gak diregani. Maka jaga, jangan sampai bohong. Memang terkadang jujur itu ada resikonya. Tapi bohong, selamatnya cuma sementara. Jujur, resiko nih, ada resiko. Mungkin suami akan marah, suami merasa dikhianati, ada resikonya. Tapi Anda bohong, selamatnya cuma sementara itu aja. Dan Anda di sini memendam apa? Kekhawatiran kalau ketahuan, akhirnya bohong itu
ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Yang terakhir, tidak berterima kasih atas pemberian suami. Nah, sekarang kita lanjutkan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Jadi maksudnya di sini apa, Bu? Maksudnya di sini, ketika Anda melakukan semua ketaatan-ketaatan itu, jangan takut, jangan khawatir. Gusti Allah boten sare. Jadi jangan sampai Anda itu merasa, loh aku iki wis apik, solihah, gak tahu metu, apa sing dikarepi bojoku tak iyani. Aku ngerumat anak-anak tanpa pembantu. Aku di omah iki yo Masya Allah yo resik-resik, yo masak, yo umbah-umbah. Kok sik model koyok ngono gak enek matur suwune. Nah maka itu ketika panjenengan tidak ikhlas. Tapi ingat poin ini. Allah tidak akan pernah menghinakan panjenengan kalau panjenengan itu taat kepada suami dalam rangka mencari ridho dari Allah. Maka poinnya di situ. Taat kepada suami. Tujuan akhirnya apa? Mendapat ridho dari Allah. Jadi jangan ngelihat suaminya, Bu. Itu Asia kalau ngelihat Fir'aunnya, ya rusak dia. Atau kemudian istri-istri sekarang yang Masya Allah mulai banyak yang istiqomah ngaji ini mulai serius. Dan tidak tahu, Bu, ya di mana-mana seperti ini, Bu. Saya beberapa tempat keliling itu memang Masya Allah, kajian perempuan sekarang, kita akui ada peningkatan. Nggak, zaman dulu sekedar teko, ngurungokno, mulai mari teko. Sekarang Masya Allah, banyak di antara mereka yang mencatat. Bahkan kelompok-kelompok pengajian itu sekarang mulai tertib. Nanti ada setelah pengajian selesai, resumnya itu ditulis, di-share. Ada yang bahkan kemudian dibikin seperti kurikulum. Nanti setelah setahun dicetak, dibagikan ke jamaahnya, disuruh ganti uang cetak, diberikan ke ustadznya. Itu Masya Allah luar biasa. Dan ada lagi yang mulai meningkat, Bu. Sampai di Jawa Tengah, ada kajian semacam ini, tapi mulazamah. Mulazamah itu intensif. Jumlah muridnya tetap gak oleh kalong, gak oleh nambah. Tidak masuk sekian kali dicoret. Dan itu di Malang ada. Itu ada di Jawa Tengah. Itu pakai evaluasi. Ada evaluasinya. Jadi 3 bulan sekali, itu si ustadz datang bukan pengajian. Muridnya tidak boleh bawa buku. Ustadznya buka bukunya. Masya Allah, itu bagus. Ya walaupun tentu setiap tempat keadaannya berbeda. Lain lumbung, lain ikannya. Lain lumbung, lain belalang. Itulah pokok intinya itu, kasar ruwet ya. Nah maka inti poin yang dicari dari ketaatan Anda kepada suami, bagaimana ketaatan ini mendatangkan ridho dari Allah. Faham Haidar? Ini saya ngaji begini, Haidar main HP di belakang. Astagfirullah, dirungokne Dar, sapa ora dadi ustaz engko. Tapi lek gayane koyo ngono koyo antep ya abot. So, yang baru Bu Haidar, itu yang tengah itu baru. Kalau Farid panjenengan sudah kenal. Ariel yang sempat kena Bell palsy, Anda kenal. Menceng lambene. Ariel itu masih saiki ganteng. Itu yang baru Haidar itu. Haidar, coba Haidar berdiri depan sini Dar. Ibu-ibu mau lihat. Siapa tahu ada yang cocok nanti dijadikan mantu. Sama teman-teman muda ini enak, Bu. Ditotone sih gampang. Masih sebagian sih ngerokok. Nanti ketahuan saya ngerokok, takkan ngelek rokoknya. Kudu beluk rokok. Oh iya, apalagi kalau rokoknya vape, tambah atos kayak dilek gitu ya. Oh, dilek sini menturik gini, muncul ini. Na'udzubillah. Sudah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Jadi ibu-ibu jangan panik. Ketika panjenengan melakukan semua kebaikan-kebaikan itu, Anda taat kepada syariat Allah, Anda taat kepada suami, Anda penuh tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Anda merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ingat, pahala itu bukan cuma di dunia, tidak hanya Anda dapatkan apresiasi dari suami, tapi juga Anda akan mendapatkan ridho dari Allah dan surga yang luar biasa. Contoh, Ibunda Khadijah itu loh, kalau ngomong duniawi, dapat apa nikah sama Nabi? Kalau ngomong duniawi loh ya, dapat apa? Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah tidak bekerja. Ibunda Khadijah menghentikan perniagaannya karena diboikot sama orang-orang. Kalau ngomong pencapaian duniawi, ya mungkin setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pencapaian duniawinya justru turun. Tapi disitulah letaknya iman itu, Bu. Saya yang cari bukan cuma dunia, sing tak golei urip setelah mati. Maka Ibunda Khadijah itu sampai sama malaikat Jibril tadi
diberi berita gembira dari Allah, ingetin dia rumahnya di surga yang terbuat dari berlian sudah siap. Namanya perempuan, wong lanang lho Bu, ndelok berlian seneng. Apalagi perempuan-perempuan itu kan memang hidupnya penuh dengan apa? Perhiasan. Dan dalam Al-Quran diakui, gak usah dinyek, memang pantas. Al-Quran itu ketika mensifati perempuan, itu sifatnya dua. Anda tulis ayatnya, Anda tidak salah paham. Nomor satu sifatnya itu apa? Lek ngamuk gak jelas. Iya, perempuan begitu. Kalau marah itu suami tanya, kenapa? Gak usah ditanya, oh dia sendiri gak ngerti kok. Loh perempuan itu kadang-kadang untuk dirinya sendiri gak paham deh. Iya, aku lagi ngamuk, iki lapo yo. Karena apa-apa kok moro-moro ngamuk. Yang kedua, dia senang dengan perhiasan. Itu perempuan. Anda buka ayatnya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 18. Itu Allah menceritakan tentang sifat dasarnya perempuan. Awaman yunashsha'u fil hilyati. Apakah mereka itu, yaitu perempuan, yang tumbuh perkembangan hidupnya itu fil hilyah. Hilyah itu perhiasan. Jadi perempuan itu mulai kecil, seneng yang namanya pernak-pernik. Bahkan anak saya yang kecil, Aisyah itu, sekarang baru masuk kelas 1 SD kalau ukuran sekolah normal. Karena sekolahnya anak saya itu pitung kelas 1 sampai kelas 7. Nah, itu mulai kemarin tahun lalu sebenarnya dia belum kelas 1. Itu kalau pulang panjenengan tahu beli apa? Disangoni 2.000 itu. Beli kayak tasbih-tasbihan kecil itu loh. Yang dijahit sendiri. Apa namanya? Bunting. Puting. Monte. Itu bendina tuku. Dia bilang, Aisyah, kenapa dipakai beli itu? Aisyah kan beli kue aja. Biar Aisyah perutnya nggak lapar. Aisyah suka. Jadi sama macamnya kelir. Pink, kuning, hijau, biru, putih, krem bening, coklat, ireng. Apalagi kelir itu. Mulai kecil udah seneng. Nah, itulah sifat dasar perempuan nomor 1. Itulah kenapa Ibunda Aisyah juga ketika Rasulullah pulang ke rumahnya sempat mengejutkan dalam tanda kutip Nabi Muhammad. Dikejutkan dengan apa? Tiba-tiba pakai kalung emas. Rasulullah tahu ini bukan punya kamu ini. Kamu tidak punya ini. Maka Rasulullah bilang, bagus. Tapi lebih bagus dikembalikan sama yang punya. Ternyata itu pinjam dari siapa? Dari kakaknya yang bernama Asma. Itu milik Asma. Karena Asma itu dia sempat memiliki perhiasan yang bagus. Aisyah kepingin disele, tak silie dilut. Untuk apa? Supaya suamiku senang. Sifat yang kedua, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan dia kalau ada pertikaian gak jelas. Lek ngamuk gak jelas. Maka perempuan-perempuan itu kalau sedang uring-uringan, suami wes rungokno tok aja dibantah blas. Wes iya deh, iya. Lah sampean ngene, iya. Lah ojo ngono mana ya? Iya. Itu dia nih kabeh sik terus. Karena dia sendiri tidak ngerti itu kena apa, berhentinya kapan, masalahnya. Dia sendiri tidak ngerti. Jangan ditanya, kenapa sih dek kok ngamuan? Orang meneng di lu. Loh, kono iku gak usah ditakoni Mas, jenenge wong wedok iso ngene iki. Kata suami, "Loh aku iki lo takon kok diamuk." Subhanallah perempuan itu ya. Enggak ada curhat. Podo kabeh kalau ini kayaknya ya. Sudah. Kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah berupa mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidak pernah melihat mimpi kecuali terlihat jelas seperti fajar di waktu subuh. Kemudian setelah itu beliau menjadi senang menyendiri. Jadi senang apa? Menyendiri. Kumpul menungso gak sepiro enak. Ibu-ibu tahu enggak Bu, sekarang itu salah satu yang paling nenang noati gak kakean konco. Di rumah. Enggak usah banyak-banyak buka grup WA. Aduh, saya punya satu grup WA. Itu isinya orang-orang gede-gede semua. Saya masuk ke sana, itu dimasukkan salah seorang teman yang mereka hanya kepingin saya ngelihat bagaimana tingkah laku mereka. Delok Ustaz. Dimasukkan ke sana dan berita yang masuk tiap hari berita gak enak kabeh. Gak enak semua. Mau saya bacain? Ini contoh saja.
Anda faham? Ini ya. Anda ini urutan-urutannya mulai tadi malam. Jadi biar kita tahu bagaimana kehidupan. Jadi berita sing mlebu elek-elek, Bu. Itu maka menjadikan pikiran kita juga jelek. Maka ibu-ibu ini jogon. Karena ibu-ibu itu gampang apa? Lihat. Krakatau Steel berdarah. Rugi tembus mencapai 1,7 triliun. Krakatau Steel tahu? Perusahaan negara di bidang baja itu. Itu ruginya sampai 1.700 triliun. Di bawahnya lagi. PLN merugi sampai 500 triliun. Siap-siap harga listrik akan kembali naik. Coba. Di bawahnya lagi. Pemerintah akan meluncurkan ID payment. Bukan payment. Kok payment? Payment. Oh iya. Saya ngetes aja. Maksud saya orang kampung Inggris, maksud saya tidak ngerti. Saya pengen tahu aja apa ya. Lah kok malah payment. Payment. Spellingnya yang bagus. Coba sini. Tujuannya apa? Agar setiap transaksi yang dilakukan oleh rakyat terbaca oleh akun pemerintah. Sehingga mereka tidak bisa nipu-nipu lagi sok-sokan miskin, minta bansos, lah kok belonjone akeh. Nah, hati-hati Anda. Berita bawahnya lagi. Ditemukan kejanggalan di dalam beberapa kasus peradilan di Indonesia. Loh, jadi berita yang begitu-begitu tok, Bu. Sehingga kita ini ngelihat rusak, maka grup ini saya bisukan. Sesekali saya buka, wah, gendeng aku mau iki. Karuan mau fikih wanita bab poligami enak kayak iki. Itu nggak ngeluh baca gitu-gitu itu. Sudah. Maka kemudian Rasulullah sering menyendiri. Maka panjenengan kalau mau tenang saiki, Bu, di omah lho tenang enak dudu wiritano nyekelo tasbih. Pakai alat itu. Subhanallah. Nanti baca Quran. Cari pengajian ustadz-ustadz yang panjenengan suka, sing pengajiannya bagus, menyenangkan, tenang, penuh dengan ilmu. Nanti kalaupun capek istirahat toh sekaruan. Nanti sesekali kalau ada rezeki lebih bikin kue. Nanti anak-anak datang di kongonyo, tenang, panjenengan beruntung kalau begitu. Kakean konco, kakean gaul, kakean metu itu yo. Terkadang toksik. You know toksik? Saya tidak yakin. Toksik itu kalau ada orang hamil, terus hamil keguguran, biasa karena kucing itu loh. Oh, tokso. Tokso itu bukan yang acara ada hostnya, ada ngomong. Oh, talk show. Saya mikir gak dapet ini, lanjutannya apa, gak ketemu saya. Sudah. Maka setelah mendapatkan itu Rasulullah senang menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira, beribadah beberapa malam di sana sebelum kembali kepada keluarganya. Dan menyiapkan perbekalan untuk di gua itu. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah, lalu beliau menyiapkan perbekalan seperti sebelumnya, sampai akhirnya datanglah kepada beliau di Gua Hira itu wahyu. Jadi sebelum wahyu itu datang, Nabi Muhammad dapat apa? Mimpi. Dan lihat, Ibunda Khadijah gak protes blas. Bahkan ketika di gua itu, Bu, tidak jarang sampai 1 bulan. Lalu turun, hanya untuk mengambil perbekalan. Dan Ibunda Khadijah nyiapin lagi bekelnya. Digantiin lagi pakaiannya. Dibawa naik lagi sampai ndak protes blas. Coba panjenengan. Metu terus. Metu teko lek wis loro. Suami pulang mancing. Lah kok balik-balik nang omah koyok kabeh awake. Ngeles masuk angin mule. Gak menisane ndek kono sampai mati. Yang suami-suaminya suka mancing, mana-mana? Yang suami suka mancing, angkat tangan, jujur. Saya pengen tahu. Ada enggak yang suaminya seneng mancing? Enggak ada ya? Ada? Oh, Masya Allah. Goes, kalau goes lumayan. Kalau mancing, enggak bisa maju keceplung. Kemudian, beliau kembali lagi, sampai datanglah wahyu yang pertama. Seorang malaikat mendatanginya lalu berkata, bacalah. Maka Rasulullah mengatakan aku tidak bisa membaca. Dan seterusnya kan panjenengan tahu ceritanya. Sampai malaikat Jibril itu mengatakan apa?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Panjang ceritanya sampai Nabi Muhammad pulang dalam keadaan menggigil, bingung, ketakutan, khawatir. Sampai di depan pintu rumah sama Ibunda Khadijah dilihat, loh kok tidak seperti biasanya. Langsung dimasukkan kamar, diselimuti, digantiin pakaiannya. Kalimat yang pertama keluar apa? Lan yukhayyibakallahu abadan. Sing tenang mas, Allah tidak mungkin mengecewakan panjenengan. Ini belum tahu loh, kenapa ini belum tahu. Tapi langsung yang keluar dari lisannya apa? Sesuatu yang bikin hatinya suami langsung, panjenengan insya Allah bisa lah. Pokok punya niat ya. Jadi apapun yang dilakukan suami, gak apa mas, bismillah. Gak apa-apa bismillah. Terus suami bilang, aku serabi mana? Gak apa-apa bismillah. Wah, gitu. Terus kadang gak apa-apa mas, bismillah. Gak apa-apa. Jadi KB gak apa-apa mas, bismillah. Pas ceritanya itu, refleks. Gak apa-apa mas, bismillah. Lesing ini gak oleh mas. Na'udzubillah. Nah maka, yang bagian bawahnya itu dalam hadis ini, juga terdapat dalil yang paling utama mengenai kesempurnaan akhlak Ibunda Khadijah. Nah dalam pembahasan yang ke-8 ini Bu, kita paham di sini, habis 8 kok langsung 10 punya saya. Ada pembahasan apa? Istri itu punya tugas untuk menenangkan suami. Jadi panjenengan itu bismillah Bu. Bagaimana caranya panjenengan itu menjadi istri yang menjadikan suami panjenengan itu merasa nyaman, tenang, bahagia, merasa dimuliakan, merasa dihormati. Kalau panjenengan tidak mendapatkan balasannya di dunia, jangan panik. Gusti Allah mboten sari. Insya Allah, Allah itu maha adil. Tidak dapat dunia, pasti ada jatahnya nanti di akhirat. Dan tidak sedikit dunia dapat, akhirat tambah banyak. Yakin ya, bismillah seperti itu. Kemudian yang ke-10, 9 seharusnya ya. Punya panjenengan berapa? Sama. Berarti itu diganti 10 aja. Diganti 9 kalau gitu. Dan nanti menyesuaikan ya. Jadilah istri seperti ini. Lihat. Sejarah telah menceritakan kepada kita tentang pertemuan Syuraih. Syuraih. Shin, Ra, Waw, Shin, Ra, Ya, Ha. Syuraih. Ini qadhi, seorang qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Dengan Al-Imam Asy-Sya'bi pada suatu hari. Al-Imam Asy-Sya'bi menanyakan kepada Qadhi Asy-Syuraih tentang keadaan rumahnya. Lihat. Maka Syuraih menjawab, ini keren ceritanya. Selama 20 tahun, aku tidak pernah melihat sesuatu dari istriku yang membuatku marah. 20 tahun. Kita 20 jam aja. Gencatan senjata 20 jam itu kayak kesuwen, kudu perang mana rasanya. Ini 20 tahun. Kemungkinannya dua. Bisa jadi memang istrinya yang luar biasa Masya Allah. Atau suaminya yang memang legowo memahami bagaimana tabiat seorang wanita. Jadi gak digawa abot pikiran. Alah jenenge wong wedok iso koyo ngono. Jangankan lagi haid. Menjelang haid itu terus mulai meletik-meletik. Iya, menjelang haid itu sudah mulai ngelihat itu. Apa delok-delok, jane aku mulai lemu saiki. Sampai apa gak terima aku lemu. Loh. Kata suami, "Lu sing delok lu ya sapa? Masya Allah. Serba salah." Iya, sudah mulai modenya mode senggol bacok, sudah medeni. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi bertanya, kok bisa 20 tahun tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Apa resepnya? Maka Syuraih menjawab, di malam pertama, ini panjenengan ya telat. Di malam pertama aku mendatangi istriku, aku melihatnya begitu indah dan cantik. Maka aku berkata dalam hatiku bahwa aku akan berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebagai rasa syukurku kepada Allah. Jadi ya dalam keadaan sudah dia seorang perjaka yang belum menikah, ketemu perempuan cantik, Masya Allah, masih sempat ngerem. Rem sih. Wudu sih, sholat sih. Sebagai bentuk syukur kepada siapa? Allah. Dan betul Bu, la in syakartum. Ngelihat awalnya cantik ditambahi akhlaknya keren karena bentuk syukurnya pas.
Maka ketika aku salam, tiba-tiba apa? Aku mendapati istriku, lah kok ikut sholat di belakangku. Bukan malah bingung. Saya turun mari sholat. Astagfirullahaladzim. Lek pas ngene gak usah di zoom Rit. Farid pas gitu malah di zoom ketok lambeku tok nembus. Yang pinter lah jadi juru kamera itu ya, mana momen yang harus di zoom, mana yang harus tidak usah zoom. Iki pas ngene malah di zoom Farid. Ketika aku selesai salam, aku mendapatiku pun ikut salam di sebelahku. Ketika rumah sudah kosong dari kerabat dan teman-teman, biasa kan manten kan rame ya. Ketika rumah sudah kosong, aku berdiri menghampirinya. Aku ulurkan tanganku kepadanya. Ia pun berkata, sabar sih. Tunggu sebentar wahai Abu Umayyah. Kemudian ia meneruskan perkataannya. Segala puji bagi Allah yang aku puji dan aku minta pertolongannya. Dan aku bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita letih ceramah lagi. Nah, gitu. Ini kok pembukaannya kayak orang mau ceramah. Sesungguhnya aku adalah perempuan asing. Kata istrinya. Yang aku tidak tahu akhlakmu seperti apa. Maka ceritakan kepadaku apa yang bikin kamu seneng tak lakoni. Dan ceritakan kepadaku apa yang kamu tidak senang akan aku jauhi. Karena aku tidak kenal kamu sebelumnya. Dan aku boleh jadi tidak mengerti siapa dirimu dan apa kesukaanmu dan yang kamu benci. Cerita sih. Yang bikin kamu senang apa? Kamu kalau pagi sarapannya apa? Kamu kalau tidur jam berapa? Kamu paling senang kalau kamu datang aku bersikap seperti Masya Allah. Ia berkata lagi. Di tengah-tengah kaummu ada banyak perempuan yang lebih layak engkau nikahi. Lihat, gak merasa matur suwun mas untuk aku mas, lek gak aku sapa maneh sing gelem sampean. Maka perempuan itu bilang apa? Di tengah kaummu masih banyak perempuan lain yang lebih layak dibandingkan diriku. Begitu pula sebaliknya, di antara kaumku ada yang sebanding dengan diriku, itu namanya sekufu, nggih. Sekufu. Namun apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, maka pasti terjadi. Engkau telah memilikiku, maka lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maksudnya sebagai seorang suami. Pertahankanlah aku dengan cara yang baik atau ceraikan pula dengan cara yang baik. Kalau kamu cocok sama saya, pertahankan rumah tangga dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu tidak cocok, jangan saya digantung. Ceraikan dengan cara yang baik pula. Demikianlah yang ingin aku katakan dan aku meminta ampun kepada Allah untukku dan untuk dirimu. Syuraih berkata, lihat ini istrinya. Jadi malam pertamanya itu bukan aksi, tapi diksi. Diskusi. Syuraih berkata, demi Allah wahai Sya'bi, ia telah membuatku harus berkhutbah saat itu. Lihat ini, dia ngomong sendiri. Omongannya istriku itu minta dijelaskan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, bagaimana menyikapinya segala macam. Kata Imam Asy-Sya'bi, menjadikanku malam itu ceramah. Maka aku berkata, lihat ini, segala puji bagi Allah yang aku harus puji, aku minta pertolongan padanya, bersalawat kepada Rasulullah dan segala. Sesungguhnya engkau telah mengatakan perkataan yang jika engkau amalkan, maka pahalamu akan besar. Dan jika engkau mengada-ada, maka dosamu akan besar. Adapun yang aku sukai adalah ini dan itu, begini dan begitu. Adapun yang membuatku tidak suka, ini, itu, dan begini, begitu. Kebaikan yang aku lihat darimu, maka aku tampakkan. Dan kejelekan yang aku lihat darimu, maka tutupilah. Jadi, lesing api-api, kelihatkan, tampakkan. Kalau dia yang jelek, tutupi. Lalu ia berkata, bagaimana dengan mengunjungi keluargaku? Aku menjawab, aku tidak suka dibuat oleh saudara-saudara iparku. Gak seneng capek karena saudaranya. Maksudnya, ya apa lek dulurku sambang merini. Kata Imam Sya'bi, kata Syuraih, aku gak seneng capek karena keluargamu. Kata istrinya, ya wis kalau gitu keluargaku gak usah datang. Gak protes loh. Loh, dulurmu teko ben minggu. Nggak ada. Kemudian dibilang lagi, Mas ceritakan. Tonggo yang kamu senengi siapa? Biar nanti dia sering datang ke sini. Aku layani. Dan teman yang kamu sukai siapa? Biar nanti kita undang dia makan ke sini. Dan tetangga yang kamu tidak suka siapa? Tak tutup pintuku darinya. Dan teman yang kamu tidak suka siapa? Aku tutup hubungan dengannya. Masya Allah. Nyeneng nopol. Maka ketika awal tahun, aku baru datang dari majelis pengadilan. Karena ini suaminya apa? Hakim. Ternyata ia sedang bersama seorang perempuan di rumah. Aku berkata, siapakah perempuan itu? Ia menjawab, ibuku. Lalu ibu menuntunku, lalu ibu mertuaku melirik kepadaku dan aku bertanya kepadaku, bagaimana menurutmu istrimu ini? Kata ibunya si perempuan itu.
Jadi mertuanya ngomong, Syureh, menurut kamu ya apa istrimu ini? Aku menjawab, ia sebaik-baiknya istri. Ia berkata, wahai Abu Umayyah, sesungguhnya perempuan itu berada pada keadaan terburuknya dalam dua kondisi. Jadi wong wedok itu dalam keadaan terendah pada saat dua kondisi. Yang pertama, setelah melahirkan, wes remuk, muk. Yang kedua, setelah melayani suami, wes kayak iso ditelok. Demi Allah, apa yang didapati laki-laki dari seorang istri yang manja, maka hukumlah ia sekehendakmu dan didiklah ia sekehendakmu. Jadi ibunya itu ngasih tahu, gini loh Syureh, wong wedok itu posisi terendahnya yang memang kelihatan carut marut itu ketika setelah melahirkan dan setelah melayani suami. Maka kalau kamu mau, didiklah dia. Tapi kalau kamu berkenan, hukuman gak apa-apa wis. Lalu aku tinggal bersama istriku selama 20 tahun, aku belum pernah menghukumnya karena sesuatu kecuali cuma satu kali. Dan itu pun yang salah aku bukan dia. Nah ini bisa diamalkan Bu ya. Jadi supaya nanti panjenengan itu hubungan suami istri dengan suami baik, maka sering-seringlah diskusi. Mas, sing sampean seneng apa mas? Mas, selama hidup berumah tangga kita ini kira-kira yang kurang dari saya apa? Itu tidak menjadi masalah untuk dikomunikasikan. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdih. Anda lihat enggak di komentar YouTube? Ada ibu-ibu komen apa? Aduh Ustaz, matur suwun, berasa dikuliti saya. Mungkin ceramah saya podoblok be uripe. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.